Aku minta sama kamu jangan sakitin Raja. Kita nggak bisa tinggal diam aja kayak begini. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kamu bisa lakukan apa buat aku? Apa yang kamu inginkan, Bobby? Raja itu anak kesayangannya Pak Haris. Mulai detik ini kamu nggak usah nyari aku lagi. Tenang aja Indah. Setelah ini nggak akan ada lagi yang bisa ganggu kita. Indah! Kamu udah berbohong sama aku. Astagfirullahaladzim. Mbak. 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 Mbak bangun, Mbak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, apa yang terjadi, ya Allah? Kalian ini preman-preman gak becus. Jagain satu perempuan aja gak bisa. Hey. Sandra, kamu bisa nggak sih stop bikin aku khawatir? Dendi, kalau gue mau kabur, gue udah kabur dari dulu. Tapi sekarang buktinya apa? Gue stay kan? Itu artinya kamu sayang sama aku ya? Jangan GR loh. Karena kita punya tujuan yang sama. Kita punya musuh yang sama. Ya? Aku tahu. Terus kalau lo tahu, kenapa lo bisa-bisanya mikir gue cinta sama lo? That is so annoying. Ya, itu karena aku yakin Sandra, one day kamu akan cinta sama aku. Sama kayak aku cinta sama kamu. Kalau lo ngerti, lo gak akan terus-terusan mikir gue bisa cinta sama lo. Sandra, tapi aku tuh... Apa? Sampai kapanpun, hati gue akan tertutup rapat-rapat buat siapapun. Kecuali Raja. Indah! Indah! Mana kamu? Dasar manusia nggak ada adab kamu. Ngapain kamu ke rumah saya? Mana dia? Nggak ada. Justru saya yang harus tanya sama kamu. Mana anak saya? Saya nggak percaya. Minggir, saya biar cari. Indah! 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 Gila kamu. Mana Indah? Indah nggak ada. Indah pergi. Nggak perlu tahu kamu Indah kemana. Bukan hak kamu lagi. Berarti Tante Herlin belum tahu kalau gue udah nyulik Indah. Jangan sampai dia curiga. Bisa-bisa gue dilaporin ke polisi. Mau ngapain kamu? Mau ngapain kamu? Habis kamu berantakin semua kamar Indah, terus kamu mau pergi? Kenapa? Tante mau izinin saya untuk nginep di sini? Oke. Gak akan pernah sudi saya kamu nginep di sini. Ingat ya, kamu itu statusnya lagi perceraian sama Indah. Jadi kamu gak ada hak sedikit pun untuk injek rumah saya. Aku sama Indah
masih dalam tahap mediasi. Berarti aku masih bisa balik lagi sama Indah menjadi pasangan suami istri. Saya akan pastikan anak saya akan bercerai dari kamu. Tante berani nampar saya. Tante lupa lagi berhadapan sama siapa. Sakit, sakit. Itu rasa sakit yang tante harus rasain. Ajar. Kamu pikir saya nggak punya cara apa? Hah? Gue udah bilang gue masih cinta sama Raja. Gue bilang gue gak bisa lupain dia. Apalagi yang lo mau denger? Come on Dandy, don't be so naive. Itu semua buat Raja. Gue cuma pengen ngelihat Raja hancur karena gue cinta sama dia. Karena gue gak bisa lupain dia. Jadi itu, Sandra. Oke kalau itu mau kamu, Sandra. Bye. Gimana tante? Gak enak kan rasanya jatuh? Sakit. Kalau perlu saya dorong sekalian. Tante mau main kejar-kejaran sama saya. Oke tante. Saya ikutin permainan tante. Dandy stop Dandy. Dandy stop. Lo tuh apaan sih? Kok jadi ngambek? Lo kan minta gue jujur, terus gue udah jujur. Kenapa lo tantrum? Oh ya iya. Emang aku minta kamu jujur, Sandra. Tapi kamu pernah nggak sih ngertiin sedikit aja perasaan aku, Sandra? Aku ini datang ke sini baik-baik, Sandra. Pengen lihat kamu, aku khawatir sama kamu. Tapi kenapa kamu begitu sama aku? Ternyata cinta kamu nggak berubah ya sama Mas Raja. Kamu masih mengharapkan Mas Raja balik lagi sama kamu. Kenapa sih, Sandra? Kamu nggak pernah menghargai sedikit pun aja perjuangan aku ke kamu. Oke denger ya Dandy. Kayak kita harus stop ngomongin itu deh. Lagian kita juga bakal nikah. Pernikahannya digelar secara resmi. Kurang. Oh iya, seperti yang kamu bilang, Sandra. Pernikahan kita cuma sebatas kertas. Mikir dong. Ya tapi judulnya tetap nikah kan? Kita bakal tetap jadi suami istri kan? Lagian lo ngapain mikirin soal Raja? At the end kan lo yang dapetin gue. Oh ya? Aku bisa milikin kamu. Kamu lupa, Sandra. Kamu pernah ngomong ke aku nggak boleh sentuh kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku ingat sekali kata-kata itu, Sandra. Hah? Terus gimana caranya aku bisa milikin kamu? Don't be childish, Dandy. Sikap lo tuh terlalu anak-anak tau gak? Serah. Tante, saya tahu isi pikiran tante apa. Gak sosok tahu kamu. Tante pasti takut kan kalau saya akan menyakiti tante. Kalau saya mau melakukan itu, tante, saya sudah lakukan dari dulu. Tapi karena saya tahu Indah masih sayang sama tante, saya mencoba menahan untuk menyakiti tante. Kamu gak sadar apa? Hah? Selama ini kamu menyakiti orang yang kamu cintai. Bahkan kamu bikin Indah itu mati suri. Tapi itu dulu. Saya berusaha untuk berubah. Berusaha untuk pergi ke psikiater. Saya juga manusia, tante. Saya berhak atas kesempatan. Kami udah ngasih kamu kesempatan ya, Bobby ya. Dan kamu gak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Karena kamu itu predator. Barangan kalau ngomong. Tante jangan samain saya seperti binatang. Atau tante mau lihat saya berubah menjadi binatang buas. Saya bisa lakukan itu.
Mendingan kita fokus ke tujuan pernikahan kita itu apa. Lo mau balas dendam ke Om Haris dan gue mau balas dendam ke Raja. We had a deal, right? Ya. Tapi itu sebelum aku sadar, Sandra. Ternyata kamu cuma jadiin aku alat untuk kamu bisa balas dendam ke Raja. Dan pada akhirnya kamu balik lagi kan sama dia? Lo tuh ngira gue bakal balikan sama Raja? Oh iya, jelas dengan sikap kamu yang seperti ini. Terserah lo deh, Dendi. Yang jelas, gue udah punya perhitungan buat balas dendam ke Raja. Dan lo lakuin apapun yang lo mau lakuin. Kalau emang lo ngeraguin gue. Terlaluan nih kamu, Sandra. Sekalian aja kamu bunuh aku, Sandra. Ayo, bunuh aku, Sandra. Apaan sih? Bunuh, biar kamu puas. Ayo, bunuh aku. Ya udah, kalau emang lo mau bunuh diri, bunuh. Lakuin apapun yang lo mau lakuin. Jangan lo pikir lo bisa ngatur gue ya, Dendi. Gue Sandra. Gue gak akan pernah bisa diatur oleh siapapun. Gue cewek bebas yang akan ngelakuin apapun yang gue mau lakuin. Ngerti? Dendi, aku tahu kamu gak akan pernah bisa berkutik di hadapan aku. Karena kamu cinta gila sama aku. Sandra! Jangan pernah kamu deketin saya. Sedikit pun. Kamu tahu, kalau saya akan teriak, semua tetangga saya akan dengar dan kamu bisa kena pasal. Teriak sekenceng-kencengnya. Kalau perlu sampai habis suara tante, silakan. Dan satu lagi, sedikit pun kamu melukai saya, Indah nggak akan pernah menerima kamu lagi. Tante ngancam saya. Saya nggak takut. Pergi kamu! Pergi! Jangan pernah deketin saya! Oke, saya akan pergi. Tapi ingat, saya akan datang lagi, dan lagi. Sampai saya dapat apa yang saya mau. Kamu sakit jiwa. Aku akan bisa lebih sakit jiwa dari kamu. Dendi. Akhirnya kamu gak kuat juga kan? Makanya gak usah sok ngajarin aku. Kamu tuh lemah karena cinta kamu bertepuk sebelah tangan. Aduh, Sandra. Kayaknya kamu harus menina bobokan Dendi sebentar deh. Biar dia semakin penasaran, dia akan jadi kacung kamu selama-lamanya. Mas Bobi jangan sakitin Raja. Mas Bobi lepasin Raja. Jangan Mas Bobi. Indah. Sayang. Istighfar sayang. Kamu mimpi buruk ya? Indah mau wudhu dulu, Ma.
Wudhu. Sandra, akhirnya kamu datang juga. Gue udah duga. Lo pasti nggak akan bisa bertahan lama kan tanpa gue. Satu hal yang gue tahu, Dendi, lo akan sangat-sangat tersiksa kalau gue cuekin lo, ya kan? Ya, kamu emang yang paling tahu kelemahan aku, Sandra. I know you miss me. Jadi jangan pernah ngelakuin itu lagi ke gue ya, atau lo bakal kehilangan gue selamanya. Ya udah kalau gitu, gue cabut ya. Bye. Aku harus ikuti semua kata-kata Sandra. Siapa yang gak seneng? Sandra kasih aku ciuman. Ya Allah, jagalah aku dari kejahatan Bobby ya Allah. Dan jaga dan lindungilah Raja. Dimanapun dia berada ya Allah. Lindungilah Raja ya Allah. Jauhkanlah dia dari mara bahaya dan malapetaka. Apa gue harus belajar jadi orang baik dulu kayak Raja? Biar Indah jatuh cinta sama gue. Ngapain kamu? Perempuan gak tahu malu datang ke rumah orang malam-malam? Tante, ini kan rumah calon suami aku. Terserah aku lah mau datang kapanpun. Sebenarnya saya nyesel deh mengiyakan kamu jadi calon menantu saya. Kalau bukan karena Dendi jatuh cinta sama kamu, jangan harap kamu dapat muka dari saya. Lagian yang mau nikah kan Dendi, bukan aku. Kalau aku mau, aku bisa aja tinggalin dia. Kamu mau menikah sama Dendi karena kamu juga mau dekat sama Raja kan? Tante Rosalin, Tante jangan keterlaluan ya kalau ngomong. Saya itu perempuan bermartabat. Perempuan bermartabat yang mau ditidurin sama calon adik iparnya. Itu yang kamu bilang perempuan bermartabat. Kan udah dibilang, ipar adalah maut. Kamu yang jangan keterlaluan sama saya. Jangan kurang ajar kamu sama saya. Sakit! Sakit, Tante! Tante sakit! Mami, stop! Au! Mami apa-apaan sih, Mi? Aduh, Dendi sakit tahu. Mami kamu tuh nyiksa aku tahu nggak? Masa dia ngira aku obses sama Raja? Makanya aku mau nikahin kamu. Biar bisa ketemu Raja tiap hari. Padahal kan aku benci banget sama Raja. Come on Dendi, you have to trust your mommy. Mami nggak pernah kayak gitu. Ini yang diomongin semuanya fitnah sama perempuan ular ini. Au, takut. Aku udah bilang ya sama Mami ya, jangan pernah kasar lagi sama Sandra. Oh, Dendi, takut deh. Belum nikah aja, mami kamu udah gini sama aku. Pokoknya nanti kalau udah nikah, kamu nggak boleh jauh-jauh ya dari aku. Ntar aku dimutilasi lagi. Come on Sandra, are you crazy? Omongan adalah doa loh. Itu omongan kamu sendiri ya. Udah deh, Mi. Mendingan Mami pergi sana. Sebelum aku tambah marah sama Mami. Indah, jawab jujur sama Mama. Ngomong sama Mama yang sebenarnya, Indah. Gak ada apa-apa, Ma.
Mama tenang aja ya. Indah udah buat laporan ke polisi. Jadi kalau misalnya Mas Bobby mau ganggu Indah lagi, mau nyakitin Indah lagi, polisi akan langsung nangkep dia. Alhamdulillah. Tapi tetap aja Indah, kita harus tetap waspada. Dia itu predator. Kapanpun dia bisa aja deketin kamu dan jangkau kamu. Udah Mama jangan sedih. Ya, sudah. Indah, kenapa kamu gak ikut Mama aja sih ke Padepokan? Mama mau balik lagi ke Padepokan. Mama mau menggali lagi ilmu Mama. Dan siapa tahu kalau kamu ketemu sama Abi Walid dan Umi Rita, Mama yakin dia bisa kasih solusi persoalan kita, Indah. Kamu bisa ketemu sama salah satu jodoh kamu. Di sana banyak jemaatnya Abi Walid. Mama, Indah belum siap untuk menikah lagi. Bagaimana pernikahan terakhir Indah sama Bobby? Indah masih trauma, Mama. Gak bisa. Begitu urusan perceraian kamu sama Bobby selesai, kamu harus menikah. Kamu berani, Dendi, mengusir ibu kandung kamu sendiri? Hati-hati ya. Kalau Mami sampai kutuk kamu. Oh, Mami mau kutuk aku? Ya udah, ayo. Silakan. Kutuk aku, Mi. Kalau aku kutuk Dendi, aku juga yang akan repot nantinya. Ayo, katanya mau kutuk aku. Kamu itu anak laki-laki Mami. Kalau Mami kutuk kamu yang akan jadi susah hidupnya seumur hidup dan kamu juga akan menyusahkan Mami. Yang harusnya Mami kutuk bukan kamu, sayang. Perempuan ular di sebelah kamu yang harusnya Mami kutuk. Semoga kamu gak bisa punya anak selamanya. Mami! Tante jangan keterlaluan ya kalau ngomong. Kalau saya nggak bisa punya anak, itu semua karena Tante. Diam kamu perempuan ular. Mami! Sandra, kamu gak apa-apa? Maafin Mami aku ya, Sandra. Aku janji apapun yang terjadi, aku gak akan ninggalin kamu. Gini deh, Dendi. Kalau disuruh pilih antara aku atau mami kamu pilih siapa? Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Kalau disuruh pilih antara aku atau mami kamu pilih siapa? Ya jelas aku milih kamu, Sandra. Oke. Aku pegang kata-kata kamu. Tunggu aja, Tante Rosalyn. Aku akan jadiin Dendi sebagai senjata buat nyakitin Tante. Indah, boleh saya ketemu sama kamu? Ada hal penting yang harus saya omongin. Saya senang banget kalau kamu mau terima undangan makan siang saya besok. Saya Sherlock ya lokasinya. Thanks, Indah. Sandra, apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama Raja kali ya? Karena dia nggak mungkin hubungin aku kalau nggak penting. Mana
Mana sih si Indah? Sebisanya dia bikin gue nunggu. Oh my God. Sandra. Maaf kalau saya datangnya terlambat. Saya kira kamu nggak mau datang. Tapi saya tahu, kamu pasti mau nemuin saya. Silakan duduk. Saya langsung aja ya. Saya tahu kamu pasti bertanya-tanya kan, kenapa saya ngundang kamu ke sini? Ya jujur saya sedikit penasaran. Karena ini nggak seperti biasanya. Kamu ngajak saya bertemu. Kamu jangan sinis gitu dong, Indah. Saya nggak sinis. Memang permusuhan di antara kita tuh udah terlalu akut. But everything happened between us, it's just the past. Luar biasa. Kejutan apa lagi ini? Gimana mungkin Sandra bisa duduk satu table dengan Indah? Aku yakin pasti ada skenario terselubung nih yang sedang dia rencanakan. Apa kamu yakin mau melepas Raja? Why not? Kan pengalaman adalah pelajaran yang terbaik, right? Maksud kamu? Ya, banyak pelajaran yang udah saya ambil dari hubungan saya dengan Raja. But at the end, ternyata kita emang gak jodoh, Indah. Tapi bukannya jodoh bisa diikhtiarkan. Buat apa menginginkan laki-laki yang gak mau lagi sama kita? Cuman ada air mata. It's enough, Indah. Aku gak mau lagi hidup dalam siksaan batin. Saya ingin meluruskan kesalahpahaman kita yang pernah terjadi. Saya minta maaf, tapi saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk merebut Raja dari tangan kamu. Ini tentang Om Haris. Is that true? Dia mengajak kamu nikah dan ingin menjadikan kamu sebagai istri kedua. Sandra, jangan salah paham atas tindakan Ayah Haris. Ayah Haris bukan orang sepicik itu. Dan saya yakin Ayah Haris punya tujuan tersendiri. Jadi kamu membenarkan perilaku Om Haris? Atau jangan-jangan kamu mau ya dinikahin sama Om Haris? Tolong jangan memancing di air keruh. Karena saya nggak pernah berniat menerima tawaran dari Ayah Haris. Apa salahnya kalau kamu terima aja? Fine. Aku harus cari tahu. Kenapa? Karena saya punya prinsip pernikahan monogami. Saya berharap pernikahan saya hanya terjadi sekali seumur hidup. Dan kalaupun saya berpisah, itu karena maut yang memisahkan, bukan karena keinginan saya. Tapi kan kamu udah pernah nikah sama Bobby. Itulah makanya saya tidak ingin pernah gagal lagi untuk hubungan saya selanjutnya. Makanya saya sangat berhati-hati. Dan itu cukup buat jadi alasan untuk kamu memilih orang yang tepat seperti Om Haris. Bagaimana mungkin saya masuk ke dalam pernikahan yang hanya akan membawa saya masuk dalam banyak masalah? Indah. Gak selamanya pernikahan monogami itu berakhir bahagia, Indah. Dan gak selamanya juga pernikahan poligami bisa dibenarkan. Jadi kamu mau menolak lamaran dari Om Haris? Saya tidak akan menerima, karena saya tidak ingin disebut sebagai pelakor. Bukan dong. Kan Om Haris yang mau sama kamu, bukan kamu yang mau sama dia.
Biar bagaimanapun, Ayah Haris itu adalah suami dari Tante Rosalin, ayah dari Raja. Dan saya nggak mungkin menyakiti mereka. Aduh Indah, Indah. Ternyata bener ya kata orang. Kamu itu bagaikan malaikat tanpa sayap. Seharusnya dengan kamu menikahi Om Haris, kamu bisa balas dendam ke Tante Rosalin. Kurang ajar kamu Sandra. Berani-beraninya kamu memprovokasi Indah untuk menerima lamaran Haris. Betul-betul manusia munafik. Ternyata kamu bukan cuma musuh dalam selimut, tapi kamu seorang provokator. Terima kasih. Halo, kenapa kamu bengong? Saya benar-benar kaget dengan apa yang barusan kamu omongin. Kenapa harus kaget? Biasa aja kali. Kan kita cuma ngomongin fakta, ya kan? Kok bisa kamu berpikir seperti itu? Why? Ada yang salah? Bukannya kamu menantu kesayangan Tante Rosalin? Iya, itu dulu. Sebelum dia nyuruh saya buat putus dari Raja. Tapi bagaimana mungkin? It's a long story, Indah. Dan itu nggak penting lagi sekarang. Gimana kalau kita balas dendam ke Tante Rosalin? Supaya dia nggak semakin merajalela. Maaf Sandra, tapi saya tidak pernah menyimpan dendam ke Tante Rosalin. Kalaupun dia pernah menyakiti saya sudah memaafkannya. Kamu nggak perlu memaafkan orang seperti Tante Rosalin setelah apa yang dia perbuat ke kamu. Dan saya nggak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata dibalas mata, Indah. Dan itu bukan prinsip saya. Saya hanya ingin hidup tenang. Makanya saya tidak ingin menerima lamaran Ayah Haris. Karena saya tidak akan pernah menyakiti siapapun. Apalagi menyakiti Raja. Good, kalau kamu tahu diri Indah, memang seharusnya seperti itu kan? Perempuan mana yang tega merusak rumah tangga perempuan lain kecuali Sandra? Makin hari dia makin kurang ajar. Berarti selamanya kamu akan jadi pecundang. Hati-hati, Indah. Nggak selamanya mengalah itu baik. Di dalam kasus ini, kamu akan terperosok jauh lebih dalam. Apa maksud kamu? Raja akan semakin ngejar-ngejar kamu. Dan begitu kamu nikah sama Raja, kamu akan masuk ke dalam keluarga Haris Natanegara. Dan kamu akan berhadapan dengan Tante Rosalin. Daripada kamu nggak mendapatkan Raja karena penolakan Tante Rosalin, kenapa kamu nggak terima lamaran Om Haris? Kenapa saya harus menerima? Iya, karena dengan begitu, kamu bisa terus bersama Raja. Dan kamu juga bisa balas dendam ke Tante Rosalin. Kamu menikahi kepala sukunya. Saya bukan pelakor. Kamu yakin bisa kehilangan Raja? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama. Ma, Indah pulang, Ma. Mama kemana ya?
Mama mau meneruskan hijrah Mama di Padepokan. Kalau kamu mau susul aja Mama. Kamu punya kartu nama guru Mama kan? Jangan telepon Mama ya. Mama lagi bersikir dan ikut kajian. Sepertinya aku harus susul Mama ke Padepokan. Kurang ajar. Kurang ajar kamu. Kamu tahu bahwa saya nggak suka dengan rencana pernikahan Haris dengan Indah? Dan kamu memprovokasi Indah untuk bisa Haris menerima lamarannya? Kamu harus lihat apa yang saya akan lakukan dengan semua barang-barang kesayangan. Jangan sok cantik kamu Sandra. Kamu tahu kan betapa nggak sukanya saya dengan Indah? Indah itu musuh kita bersama. Kenapa kamu berpihak sama dia? Padepokan gerbang surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Anti, maaf, boleh panggil saya dengan Uma dan ini Ami. Dengan Anti siapa ya dan ada keperluan apa datang ke Padepokan kami? Saya Indah. Saya datang ke sini untuk mencari ibu saya. Karena kata beliau kalau ingin bertemu dengan dia, saya bisa datang ke sini. Siapa nama beliau? Herlin Teja Kusuma. Oh, Ibu Herlin. Saya boleh panggil dengan Anti Indah ya. Nanti insya Allah Anti Indah akan kami pertemukan dengan ibunya. Tapi mari kami antar untuk ke ruang tunggu Padepokan Gerbang Surga. Mari, mari. Tadi aku udah ngunci deh. Lagian even aku nggak kunci, ini kekunci sendiri kan pakai smart lock. Enggak. Ini kayaknya ada pencuri nih. Gue harus telepon Dendi. Dendi, kamu ke apartemen aku sekarang ya, oke? Dendi, aku dalam bahaya. Ini kayaknya ada pencuri masuk apartemen aku deh. Oke, Dendi, aku tunggu. Gue harus bela diri. Steve Goals ini pasti bisa lindungin gue. Kamar gue? Oh my god! Nggak. Ini semua ulah si pencuri itu. Baju-baju gue! Oh my god, barang-barang mahal gue! Tas mahal gue! Enggak, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin ulah pencuri. Ini pasti orang yang kenal sama gue yang ngelakuin ini. Bagus. Akhirnya kamu sadar dan tahu yang melakukan semua ini adalah orang yang mengenal kamu. Saya tahu betapa sakitnya. Barang-barang yang mewah, luxury branded kamu hancur. Enak. Tega tante ngancurin barang-barang aku? Then what happened? Mau marah? Silahkan. Kamu pikir saya nggak tahu kelakuan dan niat busuk kamu memprovokasi Indah untuk menerima lamaran Haris Nantanegara?
capek banget nih. Udah 5 set masa nggak ada istirahatnya sih? Haus, gue udah nggak ada tenaga nih. Ya udah, kita istirahat dulu. Gue juga haus banget nih. Cari air putih yuk. Yuk. Minumnya teh aja, tapi teh yang dari pucuk. Nih, kalau haus gini, minumnya teh pucuk harum. Oh gitu, kenapa? Karena teh pucuk itu terbuat dari pucuknya teh. Jadi nggak hanya enak untuk hilangin aus, tapi juga mengandung antioksidan. Bagus buat ngelindungin tubuh. Minuman yang lain mana ada. Minum yuk. Beneran seger. Aus gue hilang. Segernya nggak cuma di leher, tapi di badan juga. Bukan cuma itu. Teh pucuk juga tanpa pengawet dan pemanis buatan. Teh pucuk keren ya. Cepet ngilangin aus kayak antioksidan. Tanpa pengawet, tanpa pemanis. Ini sih golongan minuman sehat ya. Udah seger kan lo? Lanjut lagi yuk. Yuk lanjut. Kan udah disegerin sama teh pucuk. Haus. Kita pucukin aja. Bye-bye haus. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada. Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Tega tante ngancurin barang-barang aku? Then what happened? Mau marah? Silahkan. Kamu pikir saya nggak tahu kelakuan dan niat busuk kamu memprovokasi Indah untuk menerima lamaran Haris Natanegara? Apa? Provokasi Indah? Tante jangan asal nuduh ya. Saya ini bukan orang gila ya, yang nuduh orang tanpa bukti. I'll show you. Oke, saya to the point aja. Daripada kamu nggak mendapatkan Raja karena penolakan Tante Rosalin, kenapa kamu nggak terima lamaran Om Haris? Kenapa saya harus menerima? Iya, karena dengan begitu, kamu bisa terus bersama Raja. Dan kamu juga bisa balas dendam ke Tante Rosalin. Karena selama ini dia udah semena-mena sama kamu. Kamu itu ternyata lebih licik daripada musuh dalam selimut. Dan kamu itu lebih tega daripada binatang yang tega menghabisi temannya sendiri. Kalau saya binatang, Tante adalah ratunya binatang. Saya belajar dari ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Tante? Saya tidak akan membiarkan rencana kamu berjalan dengan mulus. Dan saya juga tidak akan membiarkan rencana Haris Natanegara untuk menikahi Indah berjalan dengan mulus. No, never. Kamu akan berhadapan dengan saya, Rosalin Natanegara. Aduh, ternyata Tante Rosalin udah tahu rencana terselubung aku. Gawat. Gimana kalau dia ngomong sama Om Haris? Gimana kalau kita kerja sama? Saya bisa kok balik mendukung Tante dan kita sama-sama menghancurkan Indah. I don't trust you. Kalau kamu bisa memprovokasi Indah, tapi tidak dengan saya. Dasar perempuan oportunis. What? Tante ngatain saya oportunis? Yes, you are. Karena kamu perempuan yang rela mengorbankan apapun untuk motivasi kamu tercapai tanpa memperdulikan orang lain hancur. Oke, saya emang salah. Tapi Tante Rosalin ingat, Tante juga salah. Tante yang nyuruh Raja buat putusin saya. Jadi saya berhak ngelakuin ini. Oh, you want to revenge with me? Fine. Saya akan perlihatkan. Saya juga bisa balas dendam ke kamu.
baju pengantin gue. Tante! Indah, Mama minta maaf sama kamu ya. Mama nggak ngasih tahu kamu kalau Mama kesini. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya ada tamu. Mama lihat dulu ya. Umi Rita. Aduh, suatu kehormatan buat saya sama Indah didatangi oleh Umi, Ami, dan Ama. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pujiannya. Sesungguhnya pujian itu menyesatkan. Umi Rita, kalau boleh kita tahu, Umi kesini ada apa ya? Kita datang ke sini ada hal penting yang ingin saya ceritakan. Bolehkah saya bicara dengan anak Anti, Indah? Silakan Umi, silakan. Anti Indah, sekarang kan Anti sudah menjadi wanita dewasa. Selayaknya Anti harus membentengi diri dengan iman dan takwa. Iya Umi, terima kasih atas nasihatnya. Dan mulai sekarang kita juga harus sama-sama belajar untuk memperbanyak melakukan sunnahnya, ya. Saya paham. Kamu akan selamat dunia akhirat. Terima kasih Umi. Ya sudah, mari kita mulai prosesi mandi sucinya. Mandi suci seperti mandi bersih. Betul Anti Indah. Sebagai kaum muslim, selayaknya kita harus menjaga kesucian kita. Nanti kalau seluruh tubuh kita sudah suci, seluruh tubuh kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Umi, saya paham. Ya, Ami, Uma, Anti Indah silahkan ditemani dengan Uma dan Ami. Mari. Kami permisi dulu ya Umi, Bu Hardin. Tante enggak Tante. Tante enggak, jangan yang itu. Tante boleh ngancurin semuanya tapi jangan yang itu. Kenapa? Sepertinya baju ini berharga sekali untuk kamu. Oh my God, aku bikin itu lama banget Tante. Itu effort banget bikinnya. Kamu aja juga gak pernah peduli sama perasaan saya kan? Gimana sakitnya saya kalau sampai Haris menikahi Indah? So, I don't care too about your effort and your feelings. Tante please. Enggak Tante jangan. Gunting aja Tante, robek, bakar kalau perlu. Aku nggak keberatan. Kenapa kamu jadi ketawa? Tadinya saya emang marah. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, Seharusnya bukan saya yang marah, tapi Dendi. Maksud kamu apa? Iya, kan dia yang terlalu obses sama pernikahan ini. It's not me. Aduh, Tante Rosalin, main-main kok sama saya. Butuh bantuan? Kamu gak akan bisa lari dari aku, Indah. Kamu gak akan bisa sembunyi dari aku selamanya. Aku akan menemukan kamu. Dan sekarang, kamu udah gak ada pelindungnya.
Mami? Oh my god, Dendi. Oh, baju pengantin kita, Dendi. Mami kamu hancurin ini semua, Dendi. Padahal aku udah bayangin aku pakai ini dengan mewahnya, Dendi, di pernikahan kita. Mami ngapain di apartemen Sandra? Ini apa-apaan nih? Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Dendi, kamu bukannya lagi dinas di luar kota? Oh iya, aku emang dalam perjalanan nih. Tapi untungnya Sandra nelpon aku. Aku jadi tahu apa yang Mami lakuin di sini. Kamu kenapa sih lebih percaya sama perempuan ini daripada Mami? Di mana respect kamu sama Mami kamu sendiri? Ingat ya, Mami ini yang melahirkan kamu. And as you know one thing, ketika Mami lagi hamil kamu, hamilnya Mami itu bermasalah. Bahkan pas lahirin kamu, Mami itu hampir mati, tau nggak? Ini balasan seorang anak laki-laki Mami yang susah payah Mami lahirkan. Dasar anak durhaka kamu. Oh, sekarang Mami nyumpahin aku. Mami bilang aku anak durhaka. Aku nggak nyangka ya. Semarah-marahnya aku sama Mami dan sekecewanya aku sama Mami, aku nggak pernah nyumpahin sedikit pun sama Mami. Dendi, Mami kenapa nih? Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Mami kenapa nih? I don't know. Oke, Tante. Keceklek gitu. Dendi, Lurusin nih ya. kamu boleh tolong ambilin like, I don't know, Tante, are you okay? Bentar ya, Mi. yang anget-anget buat kaki Mami. Kamu lihat kan Sandra? Anak laki-laki saya, Dendi, sangat menghargai dan mencintai mamanya sendiri. We'll see. Saya akan buat Raja membenci kamu dan Dendi juga membenci kamu. Tante ngancam saya. Mami, udah ya, Mi. Mami stop marah-marah nggak jelas. Apa sih? Mami nggak marah-marah. Mami marah juga pasti ada alasannya, sayang. Kamu tanya aja nih sama perempuan yang jadi calon istri kamu itu. Kenapa Mami sampai marah? Dendi, aku tuh kaget banget tahu Mami kamu tiba-tiba datang ke apart. Terus dia ngancurin kamar aku. Kamu lihat aja kamar aku. Kamu lihat sendiri deh sana kamar aku hancur berantakan. Terus dia malah ngancurin baju pengantin aku juga. Kita tuh udah gak punya waktu banyak, Dendi. Kita tuh udah mau nikah bentar lagi. Coba apa salah aku sama Mami kamu? Padahal selama ini aku selalu ngedukung Mami kamu. Stop ya, Sandra. Kamu jangan play victim di sini. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan, Dendi? Mami kamu tuh emang gak rela kita nikah. Udah cukup debatnya. Mami, sekarang aku mau nanya sama Mami. Dan please, Mami harus jawab jujur, oke? Apa yang ngebuat Mami marah sampai Mami nekat kayak begini? Oke, fine. Mami akan jawab jujur. Memang, Mami yang menggunting dan merusak gaun pengantinnya Sandra. Tapi bukan cuma Mami. Dia juga gunting kok. Dia juga ngerusaknya kok. Karena apa? Karena Sandra tahu kamu yang terlalu terobsesi dan cinta dengan Sandra. Enggak, Dendi. Jangan dengerin Mami kamu. Aku tuh udah effort banget buat bikin baju pengantin itu. Masa iya aku gunting baju pengantin aku sendiri? Mami,
Sandra bener ya? Jadi gini ya Mami di belakang aku? Ayo Anti Indah, dipercepat jalannya. Waktu kita nggak banyak. Iya. Ada apa Anti Indah? Kok rasanya janggal banget ya? Aku nggak pernah ketemu yang macam beginian di masjid-masjid. Rasanya nggak ada pemandian suci. Yang aku tahu itu batas suci. Sebetulnya kain itu buat apa? Aku jadi penasaran. Mereka juga mau membawa aku kemana? Ada apa Anti Indah? Lebih baik aku jangan banyak tanya. Seperti yang Mama bilang, lebih baik diam kalau aku nggak mau terjadi apa-apa. Gak ada apa-apa. Kalau gitu kita mulai saja ya mandi sucinya. Mohon maaf tapi mandi suci. Iya, mandi suci di sini diwajibkan untuk jamaah baru di Padepokan ini. Mohon maaf Anti Indah, Anti akan menjalani mandi suci. Itu udah ada tata caranya. Tata cara seperti berwudu. Betul sekali. Ini adalah sebuah ritual atau simbol untuk menjalani mensucikan diri. Simbol? Kok kata-katanya aneh banget? Ah udahlah. Ya udah kalau gitu saya mandi sendiri aja. Mohon maaf Indah, ini adalah peraturan yang sudah dibuat oleh Abi. Ayo. Ayo kita temani ya. Dedi, kamu jadi lebih percaya perempuan ini daripada Mami? Oh iya, jelas Mi. Aku lebih percaya sama Sandra dibanding Mami. Kamu tahu kenapa? Mami udah bikin aku kecewa, Mi. 24 tahun Mami bohongin aku, terus Mami berharap apa? Aku bakal percaya sama Mami? No way. Kamu sampai segitunya banget sama Mami dan Oh iya, jelas. Aku nggak nyangka ya, Mi. Mami tega ngerusak daun pengantin aku sendiri. Aku tuh udah jelasin sama mami kamu. Aku udah jelasin seberapa effort kita buat bikin baju pengantin itu. Waktu kita juga udah mepet. Tapi apa? Mami kamu gak dengerin aku. Dia terus-terusan ngerobek baju pengantin itu. No, Dendi. Mami itu Gak cukup, Mi. Aku nggak mau denger apa-apa lagi dari Mami. Udah, mendingan sekarang Mami pergi deh. Dendi, Ayo, Mami. kamu kurang ajar banget, Dendi. Dendi! Kamu lihat kan Tante Rosalin? Kamu udah gak bisa lagi kendaliin Dendi. Karena Dendi sepenuhnya ada di genggaman aku. Demi mencapai gerbang surga. Mama, apa maksudnya sama-sama mencapai gerbang surga? Emangnya ada yang salah sama ucapannya? Hah? Ya aneh aja buat Indah. Menuju gerbang surga. Udah deh Indah. Kamu dengerin aja dulu, gak usah banyak protes. Cinta ini